Udah capek Pak cari gelar, sampai doktor saya jabanin. Gak ada tuh berasa apa-apa, malah sama sombong. Untung bertemu guru-guru mursyid mulia, dihabisi itu gelar. Maka bagaimana caranya supaya ada kebangkitan rohani? Rohani mesti berpulang kepada yang menghembuskannya. Bagi ahli marifatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan kata-kata yang menakutkan, kata-kata yang menghibur. Kita ini kan milik Allah, kurang bangga apa? Kita akan pulang kepada Allah. Ada yang senang? Takut ya? Karena antum datang ke Allah pakai amal, makanya takut. Orang nggak masuk surga dengan amalnya, nggak ada orang masuk surga dengan hafalannya, nggak ada orang masuk surga karena tasbihnya banyak. Orang masuk surga karena yang punya surga kenal dia. Antum dikenal Allah nggak? Makanya fazkuruni azkurukum, ingatlah aku, niscaya aku ingat engkau. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat dia. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat dia. Sekarang kita kejar dan ingat Allah kayak gimana nggak? Allah tidak berbentuk. Ada yang bisa ingat Allah? Ini hanya bisa ingat sesuatu yang ada rupa dan bentuk, tempat dan waktu. Allah tidak berlaku padanya tempat, ruang dan waktu. Maka Allah tidak bisa diingat pakai ini. Itu sebabnya orang belajar ilmu-ilmu kebatinan gila, karena dia tidak mengikuti kaidah ahlus sunnati wal jamaah. Maka jangan berzikir pakai ini, capek. Sholat pakai ini, pasti kemana-mana. Tanya aja kiai ini dari ujung sana sampai ujung sini. Khusyuk dan kusut. Kita mau dibawa kepada Allah, tapi yang bawa kita nggak tahu jalan kepada Allah. Dibawa kemana umat? Jalan ke Allah nggak tahu. Taunya cuma wirid hitung-hitungan. Wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh. Rajah yang dipasang di badan itu hilang nanti itu. Jangan yang begitu-gitu. Itu salah jalan itu. Apa beda wirid dengan warid? Gak ada wirid kalau gak ada warid. Wirid itu hitungan zikir. Orang bisa berzikir karena warid dari Allah sudah turun. Apa arti warid? Anugerah rohani turun. Jangan dibalik, berarti nggak kenal Allah. Karena Allah turunkan warid, itulah yang disebut fazkuruni azkurukum. Kata dia, aneh nanya, kapan Allah ingat engkau? Di saat engkau ingat Allah, itu tanda Allah lagi ingat engkau. Maka jangan bergantung kepada huruf, gantunglah kepada Allah yang menurunkan sang huruf-huruf itu. Kita ini khalifah Allah nggak di muka bumi. Masa antum takluk sama huruf? Takluk sama huruf, berarti kita bukan khalifah dong. Gantung sama keris, gantung sama tulisan, gantung sama cincin. Jangan gantung di situ. Kalau mau sakti, dekati yang maha sakti. Kalau mau hebat, dekati yang maha hebat. Jangan jadi orang hebat. Wirid sekian, bisa begini. Ya, terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa? Dan orang begitu ta'iba abadan, dia akan lelah sepanjang umurnya, sampai matinya dia lelah. Mohon maaf nih Pak Kiai ini, mau sampai kapan kita begitu terus? Gak berpulang ini ruh kepada Allah, terhalang oleh jimat-jimat, oleh raja-raja, terhalang oleh wirid-wirid yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warid. Itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot ngajarin kitab hikam, supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warid. Dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya yakhshallah al-ulama. Di situ ada alif lam. Kalau oleh ahli nahu disebut istighraq, ahli ma'rifat alif lam disebut alif lam kamaliyah. Orang-orang yang benar-benar sempurna atau utuh keilmuannya mengenai Allah. Siapa yang ilmunya sempurna? Orang yang ilmunya sudah lebur dalam ilmu Allah. Nggak ada lagi ilmu dia. Mohon maaf nih para kiai, kalau masih ada aja sedikit di hati terbersit, saya lebih pinter alfiah daripada ente, udah finnar, neraka sudah. Ada sedikit merasa hafalannya lebih bagus, udah lewat antum. Mau kiai 1000 kali juga lewat. Leburkan semuanya dalam Allah. Kita dipanggil orang kiai di bolak-balik, itu kan orang, kita kan lebih tahu aib diri kita sendiri. Itu gelaran orang. Hati kita gantung ke fulus atau gantung kepada Rabbul Alamin. Yang permanen itu kenal Allah. Rajah nggak permanen, jimat nggak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah, pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Ya, saya juga jago buat jimat ya. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Tobat saya udah. Kita adu-adu jimat juga boleh ya. Cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Tapi untuk apa?
ujung-ujungnya sombong dan songong. Tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais boleh, tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar, main debus luka antum, main sihir kena santet antum, main pelet kena salah satu keluarganya ntar. Itu udah hukum alam sudah. Kamu buat baik langsung kamu lihat hasilnya, kamu buat buruk langsung kamu lihat hasilnya. Jadi hukum karma itu bagi kita kontan. Orang yang meninggalnya dengan karakter emosi, nanti wajahnya diganti Allah jadi gugup, nggak jadi manusia dia. Ruhnya naik ke atas ditolak, mau turun udah mati. Tapi bukan jadi hantu gentayangan, enggak. Dia nanti datang ke siapa, nggak diterima. Maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah. Cukup sang Nabi Daud ingat Rabbu Daud, sebut saja nama Allah berubah. Dia nggak lihat itu logam, dia lihat logam itu ciptaan Allah. Saya khalifatullah, begitu kata Daud. Jadi mereka pakai makrifat itu. Sahih Bukhari, Kitabul Hajj ada, Kitabul Wudu ada, di Kitabul Ilm ada. Kitabul Hajj sama wudu aja kita ambil. Nabi jika berwudu, itu kan wudu dituangin sahabat, dibukanya dikit-dikit. Sahabat itu menuangkan ke Nabi untuk muka 1 kali tuang, 3 kali tuang. Ya Rasulullah kalau wudu itu airnya kan bekasnya netes ke bawah, itu nggak satu pun tetesannya jatuh ke bumi. Tetesannya diperebutkan semua sahabat Rasulullah. Mereka ketika berebut, mereka tuh kayak saling bunuh-bunuhan, berebut ingin dapat bekas Nabi. Nabi punya dosa nggak? Kita kalau cuci muka yang turun dosa. Kalau Rasulullah jika mencuci mukanya yang turun apa? Nurun ala nur. Diambil oleh sahabat Rasulullah. Satu dapat, yang nggak dapat ambil pipi temannya. Jadi mereka kan dapat giniin ke mukanya, yang nggak dapat muka temannya diginiin. Semuanya. Di akhir zaman ini, sudah akhir zaman ini ya. Kenapa kita sebut akhir zaman? Yang batil sudah dianggap hak, yang nggak alim sekarang dianggap alim. Capek-capek orang NU buat LP Ma'arif, tiba-tiba ada orang dikasih gelar kiai tanpa pernah nyantri. Gimana coba? Iya, aneh aja nggak ridho pakai. Kita nggak ridho ada orang dapat gelar buya, syekh, nggak nyantri, nggak ridho kita. Benerlah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, di akhir zaman banyak kebohongan-kebohongan. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Ulama ini orang-orang yang alim billah. Al-ulama inilah karena dia alim billah. Dengan apa kita alim? Bukan dengan otak. Kita coba lihat orang-orang kampus, ujung-ujungnya dia ngaji ke kiai. Karena di kampus tidak diajarkan kenal Allah. Kampus hanya diajarkan teori tentang Allah. Jadi al-ulama inilah fungsi alif lam di situ. Makanya nama Allah itu pakai alif lam ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal nggak punya banser ulama dulu, nggak punya rijal ansor, nggak punya ansor, benar nggak? Ulama ahlus sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabiullah Khidir. Maka bagi ulama ahlus sunnah ijma bahwa Nabiullah Khidir hayyan, masih hidup. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar kenal Allah, itulah yang benar-benar takut kepada Allah. Merekalah para ulama. Maka kita doakan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, semoga mereka diberkahi hidupnya, dipanjangkan dalam taat, dipanjangkan dalam ma'rifat, panjangkan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Satu majlis akan dicabut nuzi'at anhul barakah, akan dicabut keberkahannya jika mulai membicarakan ghibah, keburukan orang, apalagi keburukan ulama dan pemimpin. Tolong tinggalkan aja majlis begitu. Ada majlis isinya memburuk-burukan orang, caci maki orang, tinggalkan itu majelis. Itu majelis nuzi'at anhul barakah. Nggak ada lagi keberkahan di dalamnya. Antum punya hubungan nih dengan seseorang, isinya menggibahkan orang, bukan mencari solusi. Tutup hubungan itu, ganti yang baru. Sudah cukup ya kita ganti topik, itu aja. Maka kalau membicarakan orang pun tujuannya mencari jalan keluar, bukan memperbanyak masalah. Emang antum senang sahabat kita bermasalah? Antum senang ada teman kita khianat? Sedih kita, bukan malah kemudian kita senang. Kalau antum senang, fi qalbika syai', kalbumu ada kebencian, ya, ada hiqd. Kita nggak pernah senang, malah kita sedih sekali jika ada yang nyebrang. Dia mau membicarakan kamu jelek-jelek, biarin aja.
Orang itu diberi ujian sama Allah sesuai dengan dia nyakitin orang beberapa kali. Jadi tolong kalau betul bertasawuf, betul berahlu sunnah, betul berasy'ariyah maturidiyah, atau antum bersalafiyah. Kalau Imam Abu Ja'far Thahawi mengatakan, kami diperintahkan, meyakini bahwa wajib mendoakan para pemimpin wa in jara, meskipun zalim. Mendoakan kebaikan, karena kalau mereka baik, kita baik semua. Kalau pemimpin kita nih baik, kita bisa buat majelis suka-suka kita loh, meskipun antum nggak nyoblos dia. Di zaman ini teman-teman, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan. Ini akan menjadi makanan setiap orang yang ingin mengenal ma'rifatullah. Maka antum yang baru belajar, nggak mesti bisa baca kitab, harus punya kaifiat untuk bisa masuk ke ma'rad al-muhaddithin, bisa berdialog dengan diri sendiri. Karena Nabi mengatakan istafti qalbak, kamu mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Awal antum ditalkin itu hijab terbuka, hijab pertama, makanya rasanya bergetar gak di kolbu. Kalau nggak waktu istighfar, kalau nggak waktu sholawat, itu pembukaan hijab sebenarnya. Dan masing-masing antum beda-beda ya, ada yang di istighfar, ada yang di syahadat, ada yang kenanya di syahadat, ada yang kenanya di sholawat, ada yang kenanya di fatihah. Nah, coba dinikmati aja itu ya. Maka nyatalah bagi dirinya keagungan Allah. Awal-awalnya kalau kena nangis, lama-lama kolbunya jadi kuat. Karena kuat, jadi rasa itu membuat dia tidak lagi nangis. Jadi orang nangis itu ada tingkatannya. Pertama, nangis takut dosa. Nah, itu paling rendah. Tapi air mata takut dosa kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Air mata harap rahmat Allah itu bisa menyuburkan teman-teman surga. Ada lagi air mata rindu kepada Allah, itu membuat hijab-hijab di langit-langit surgawi terbuka. Air mata hudur di majelisnya Allah, tapi belum lihat Allah. Orang-orang yang mereka sudah biasa memandang Allah, itu baru hadir, belum duduk. Maka nanti nextnya ada namanya air mata jalsah fi hadratillah, duduk dikasih makom sama Allah, naik lagi makomnya. Terakhir baru Allah bukakan tirai zatnya. Saat itulah tangis tak berujung, mereka semuanya sujud di hadapan Allah. Dan itu tangisannya membuat ruh kembali kepada hembusannya. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dialoglah dengan dirimu yang sejati, bukan dirimu yang bayangan, bukan dirimu yang palsu, bukan dirimu yang jasmani, tapi dirimu yang ruhani. Maka engkau akan mengenal sang penghembus ruh. Kenapa? Kolbu masih bisa dinodai. Karena setiap saya lupa kepada Allah, itu kolbu langsung ada nodanya. Saya ini emosi, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya rese, ganggu orang, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya makar kepada orang, nah kolbu langsung ada nodanya. Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai, dia cuma ketutup. Yang nutupin noda kolbu itu. Jadi kolbu inilah hijab terakhirnya ruh. Ruh, sir, lub, fuad, kolbu. Tapi itu semua disebut kolbu. Makom kita adalah di zauq dan ma'rifat yang kita dapatkan. Tapi ingat, tasawuf itu rahasia tauhid. Akidah itu aturan kaidah-kaidah tauhid. Syaitan tidak akan pernah diam membiarkan ulama-ulama ahlullah membagikan ilmu ini kemana-mana. Maka syaitan akan membisikkan wali-walinya yang bertubuh jasad manusia dan bergelar ulama dan ustaz agar menyerang ulama-ulama yang mengajarkan rahasia-rahasia akidah dan tauhid. Maka mereka akan ngompor-ngompori umat untuk membenci para sufi. Akhirnya umat tahu, jangan bertasawuf tergila, jangan bertasawuf nanti ninggalin dunia. Mana ada tasawuf meninggalkan dunia. Semakin bertasawuf, semakin dia mengerti dunia itu mesti dipegang, jangan dibiarin, jangan dibuang. Unsur ahlu sunnah inilah yang lagi dipecah-pecah oleh musuh Allah. Pertama, akidah ahlu sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kedua, bermazhab Syafi'i atau 4 mazhab. Yang ketiga, tasawuf. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 99 nama yang mengalir di tubuh ini. Jadi kalau mau memahami nama-nama Allah, cukup kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis juga, itu perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Siapa yang kenal diri, kenal ilahi. Jadi kita kalau kenal struktur anasir di tubuh ini, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin memperkuat Ahlussunnah ke dalam, mesti belajar ilmu tauhid bersanad dan ilmu tauhid para sufi. Harus belajar.
yang menyusun akidah Ahlussunnah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu murid langsung dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi belajar akidah itu bukan hanya teori, tapi juga memantapkan keyakinan, menumbuhkan rasa. Harus sempurna Ahlussunnah. Maka tidak sempurna akidah sifat 20 sampai belajar tasawuf. Belajar sifat 20 susah sekali. Tidak banyak ulama yang bisa menjelaskan secara gamblang. Maka dalam banyak kajian saya meringkas menjadi dua. Dari surat Al-Ikhlas, di situ ada dua tauhid. Pertama, tauhid ahadiyah. Apa arti tauhid ahadiyah? Yakini bahwa Allah ahadun fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi. Allah itu esa, tunggal. Kalau esa, ahad, itu tidak ada saninya. Kalau tunggal, tidak ada dua. Kalau al-wahid, masih ada asan. Tapi kalau ahad, nggak ada pakai waw, pakai alif. Itu artinya ketunggalan. Tidak ada lagi setengah, tidak juga ada tambahan 1/2. Allah itu dulu sendiri, itu ahad. Ahad itu juga berarti sendiri. Allah itu tidak bersama yang lain. Itu makna ahad, la syarikalah. Sholatlah kamu dengan bermakrifat. Begitu kata orang ya. Kalau kata Nabi nggak begitu, Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kata Imam Nawawi, nggak sanggup kamu sholat seperti Nabi sholat. Maka Nabi ngomong, sesebatas yang kamu lihat deh gitu. Kita ngeliat Nabi sholat nggak? Enggak, yang kita lihat siapa? Guru kita sholat. Bapak ngeliat fisiknya apa kolbunya? Baru fisiknya, karena belum punya ilmu kolbu. Ilmu ma'rifat itu, Pak, membuat 4 rakaat terasa 1 rakaat. Itu ciri-cirinya. Membuat Bapak rindu duduk di masjid ini. Itu ma'rifat, karena ma'rifat itu di dalamnya ada lezat. Seperti orang yang jatuh cinta, pengen ketemu terus. Itu dia ma'rifat. Kalau Bapak sudah dapat tuh ilmu, nanti kita kecanduan agama, kecanduan ibadah nikmat. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sehingga orang munafik mengatakan kamu ente gila. Itulah makna dari haqqaqatih. Engkau benar-benar mengenal Allah. Rasulullah itu setiap saat menerima wahyu qalbiyah. Setiap saat. Tapi wahyu syariat itu ada time-nya lewat Sayyidina Jibril. Bisa bedain? Jadi wahyu terbagi 2, terbagi 3 malah ya. Ada wahyu tasyri'iyah, wahyu syariat. Itu lewat Jibril ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada wahyu nubuwah, wahyu kenabian. Ini nggak boleh putus. Putus dipecat jadi nabi. Mungkin nggak nabi dipecat jadi nabi? Nggak mungkin. Maka tidak boleh terputus. Inilah sabda Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu zikrullah setiap detik, setiap nafas. Karena beliau harus siap menerima. Sekali kita nggak zikrullah, yang masuk setan. Dia jadi was-was. Masuknya ke sini, Pak. Ilmu fikih zahir, ilmu akidah akal, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf ke dalam ruh. Bisa bedain? Kemuliaan seorang itu tergantung yang ihsan ini. Cuma tingkatan dia di surga secara akses, kan surga itu isinya fasilitas makan, minum, nikah, jadi syahwat-syahwat semuanya itu tergantung amal. Tapi kalau ketinggian makom di sisi Allah itu tergantung isi kolbu, ma'rifatnya isinya apa. Maka ini ujiannya berat, Pak, kalau udah masuk ke bab ihsan. Kita melihat orang zahirnya atau batinnya. Kadang-kadang nih orangnya datang kayak dia nggak ngamalin syariat, padahal dia nggak ngingkarin syariat. Orang-orang ketika belajar tasawuf dikira cuma belajar karomah-karomah, padahal nggak mesti begitu. Karomah itu hanya salah satu bentuk dari buah keistiqomahan. Jadi belajar tasawuf, belajar zikir, bukan belajar keramat. Salah niat, Pak, nanti. Apa pilar sufi? Zikir. Di sini, semoga kitab ini sudah ada yang nerjemah. Disebutkan 99 keutamaan rahasia berzikir. Jadi, zikir itu akan jadi penerang bagi orang yang berzikir di dunia. Jadi orang yang mukanya gelap, bukan mukanya hitam, bukan, Pak. Mukanya gelap maksudnya dia nggak punya arah hidupnya. Orang yang nggak punya arah hidup di dunia itu karena kurang zikir. Yang kedua, memberi cahaya di kubur. Jadi kita ini nanti yang kuat zikirnya pagi sore, bahkan setiap nafas mampu menjaga zikir, udah tenang, Pak, nanti masuk kuburnya. Yang ketiga, ketika dia dibangkitkan sampai menempuh siratal mustaqim. Jadi itu perjalanannya udah banyak tuh.
ditimbang, dihisap, itu kelihatan bercahaya. Tidak ada yang mampu menerangi kubur dan kalbu melebihi zikrullah. Ibnu Taimiyah pada subuh nggak berangkat dari tempat duduknya, nggak buang air, nggak makan sampai tengah siang. Ketika selesai ditungguin sama Ibnu Qayyim. Ketika selesai apa kata Ibnu Taimiyah? Hazihi ghadwati. Tanya, ini ente kok lama banget duduk? Apa jawabannya? Inilah sarapanku. Jika aku tidak sarapan dengan zikir, maka badanku melemah. Oh, berarti makanannya Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya bukan makan roti gandum lagi, Pak. Tapi sudah seperti sufi. Al-Halaj dulu kan begitu, Pak. Abu Yazid dulu begitu. Abu Yazid ba'da subuh itu nggak berangkat, nggak berdiri. Disindir sama imamnya. Pak Yazid, ente makan apa hari ini? Maksudnya orang pada kerja, ente kok nggak kerja? Apa kata dia? Saya ulang salatku. Karena apa? Karena imamku tidak percaya kepada Allah yang menebarkan rezeki kepada hambanya. Diulang, Pak, salatnya. Tarian sufi bukanlah ibadah. Syekh Ali Jum'ah ditanya, apa dalilnya? Dalilnya gampang sama dia kalau sama orang ahli ilmu mah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kok Anda berdiri, duduk, berdiri, loncat begitu, muter-muter, terus dalilnya mana? Itu surah Ali Imran 190 ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, bergerak, maksudnya duduk dan berbaring. Kalau ada tarekat yang cuma duduk doang, berarti dia yang nomor 2. Kalau ada yang sampai berdiri, itu. Saya mikir, ini memang betul-betul mufti beneran nih beliau nih. Mujtahid beliau, Pak. Walaupun tidak mutlak. Jadi nggak kebayang sama kita, ayat yang selama ini kita pakai untuk menjelaskan ulul albab, ternyata itu dalil macam ragam tarekat. Ada tarekat tidur, Pak, ada juga. Ketidurnya ahli zikir itu wirid. 3. Itulah inti dari cara bertorikot. Bolehkah mengamalkan kitab mujarabat? Tolong diingat, kitab mujarabat bukan kitab tasawuf. Kitab mujarabat masuk ke bab syifa, bab pengobatan. Kebetulan beberapa sufi diberikan ilmu syifa. Identiklah syifa itu dengan sufi. Tapi ilmu itu bukan bagian dari tasawuf. Tasawuf ngobatin kalbu, ngobatin ruh, bukan ngobatin fisik. Jadi bolehkah kalau antum punya ijazahnya silakan, kalau tidak sebaiknya jangan, karena mujarobat ini kadang-kadang ada unsur-unsur khadam di situ. Apalagi ada kitab yang besar itu namanya Syamsul Ma'arif Kubro. Kalau nggak pakai mursyid, dikhawatirkan nanti orangnya jadi ngomong-ngomong sendiri, Pak. Mohon maaf nih, orang nikah malam pertama baca doa kan? Baca doa nggak? Zikir juga, Pak. Orang mau makan, mau menikmati makan, pakai zikir nggak? Maka dunia ini jika tidak diiringi dengan zikrullah, nggak ada, Pak, nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak berasa enak. Ya, jadi ni'matud dunya wal akhirah bizikrillah. Nikmat dunia dan akhirat itu dengan zikrullah. Supaya istiqamah dalam berzikir, maka hendaklah punya guru yang ideal, bukan sempurna. Sempurna hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada zikir yang amma, ada yang khasah. Kalau tidak dibimbing, biasanya disiplinnya kurang. Rasain aja sendiri. Ibnu Taimiyah bisa zikir selama itu karena dia punya guru, contohnya dia. Gurunya begitu. Gurunya ini punya guru lagi. Terus begitu sampai ke Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir itu bisa sehari semalam dia nggak beranjak dari tempat duduknya. Nah itu nyampe ke Ibnu Taimiyah dari pagi sampai zuhur, Pak. Kita dulu waktu kecil 40 hari 40 malam Pak, beranjak di situ aja ya. Paling kalau mau buang air kecil, buang air besar, seperlunya. Selebihnya di tempat itu aja. Alhamdulillah saya pernah mengalami itulah. Jadi ngertilah rasanya. Nikmatnya bukan main. Jadi orang kalau ingin menikmati hakikat hidup, dia harus punya wazifah zikir. Dia harus punya latihan zikir yang dia nanti sudah istiqomah di situ. Ditambah ilmu mengenal Allah. Kalau enggak, dia enggak punya arah hidup dan dia tidak akan pernah menikmati hidup. Tarian sufi bukanlah ibadah. Syekh Ali Jum'ah ditanya, apa dalilnya? Dalilnya gampang sama dia kalau sama orang ahli ilmu mah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kok Anda berdiri, duduk, berdiri, loncat begitu, muter-muter, terus dalilnya mana? Itu surah Ali Imran 190 ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, bergerak, maksudnya duduk dan berbaring. Kalau ada tarekat yang cuma duduk doang, berarti dia yang nomor 2. Kalau ada yang sampai berdiri, itu.
mikir, ini memang betul-betul mufti beneran nih beliau nih. Mujtahid beliau Pak, walaupun tidak mutlak. Jadi nggak kebayang sama kita ayat yang selama ini kita pakai untuk menjelaskan ulul albab. Ternyata itu dalil macam ragam tarekat. Ada tarekat tidur Pak, ada juga. Ketidurnya ahli zikir itu wirid. 3. Itulah inti dari cara bertorikot. Allah mengharamkan terhadap neraka untuk menyentuh orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi au nafsih. Yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya, supaya kolbunya ikut membaca sama dengan lisannya. Bahkan lisannya membaca itu bersumber dari kolbunya, maka darah orang ini nanti akan diharamkan menyentuh api neraka. Nah, inilah kerjaan orang zikir baca la ilaha illallah. Kenapa mereka zikir nanti keras-keras? Itu supaya mendidih dalam dirinya kalimat itu, nyatu dalam jiwanya kalimat itu. Itu sebenarnya tekniknya macam-macam. Ada yang sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak, dan itu biasa. Jadi nggak masalah ya. Nanti kalau belajar zikir, nggak masalah. Tapi kalau nggak seneng, ada zikir namanya zikir khafi. Zikir. Nah, teknik itu melahirkan hidangan. Nah, hidangan kan kita boleh milih. Bapak kalau nggak suka sama torikot A yang zikirnya keras, ada torikot B yang zikirnya lembut.